Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Muhammad Mahmudi, guru mata pelajaran basis data. Harapan saya kalian semuanya, seluruh kelas RPLB dan RPLC, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan terbebas dari virus corona. Oke, pada pembelajaran online kali ini untuk pertemuan yang kedua ya. Untuk pertemuan kedua ada sedikit tugas rumah yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan materi basis data. Oke, untuk soal yang pertama adalah silakan dijelaskan pengertian dari basis data dan juga contoh dari penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, silahkan dijelaskan ya pengertian dari ERD dan juga simbol-simbol dari ERD. Oke, jelas ya. Di soal yang pertama, silakan dijelaskan pengertian dari basis data dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai penggunaan dari basis data. Kemudian untuk yang kedua, silakan dijelaskan juga pengertian dari ERD dan juga simbol-simbol yang biasa digunakan di dalam penggunaan ERD beserta penjelasannya. Itu saja mungkin tugas hari ini. Silakan nanti dibuat videonya, diperkenalkan nama, kelas, dan nomor absen, kemudian dijelaskan dari dua soal tersebut dengan menggunakan video call seperti yang saat ini Pak Mahmudi buat, gitu ya. Semakin kalian cepat mengirim ke saya, maka nilai kalian akan semakin bagus. Nah, itu saja ya mungkin dari saya untuk pertemuan kedua hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narendra Lesarani dari kelas 11 RPLC, nomor absen 28. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mahmudi yang nomor 2, yaitu pengertian dari ERD serta simbol-simbolnya. ERD merupakan singkatan dari Entity Relation Diagram, adalah suatu proses hubungan antara file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. Simbol-simbol dalam ERD. Yang pertama, entitas. Entitas ialah suatu objek yang dibedakan dengan objek lainnya, berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Entitas memiliki simbol persegi panjang. Yang kedua, relasi. Memiliki bentuk belah ketupat. Relasi ialah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual. Yang ketiga, atribut. Memiliki bentuk elips. Atribut ialah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Yang keempat adalah alur. Memiliki bentuk garis. Alur memiliki fungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airin Putri Talentia, nomor absen 8 dari kelas RPLC. Saya mau menjawab nomor 1. Pengertian basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file atau tabel yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Contoh penggunaan sehari-hari basis data adalah untuk sistem laporan pajak dan e-commerce sebagai tempat belanja online dan pemesanan tiket online.
Nomor 2, pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dan ini adalah contoh simbol-simbol yang biasa digunakan dalam penggunaan ERD. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azhar Rizky Rifai Firdaus dari kelas 11 RPLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul data, yaitu artinya representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Contohnya yaitu pemesanan tiket online, e-commerce sebagai tempat belanja online, nomor telepon, pengelolaan data karyawan dalam sebuah industri, sistem laporan pajak. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data atau hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan yang lain sebagainya. ERD dan atau IRM berfungsi sebagai bentuk permodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi, contohnya rekayasa software. Entitas yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Relasi yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jenis hubungan antara lain satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Atribut yaitu karakteristik dari entiti atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Garis hubungan antara entiti dengan atributnya, dan himpunan entitas dengan himpunan relasi. Input-output data yaitu proses input-output data parameter informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadin Saputra Perdana, absen 25 kelas 11 RPLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu basis data dan contoh penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua adalah pengertian dari ERD dan simbol-simbol dari ERD. Yang pertama yaitu basis data. Nah, basis data itu berasal dari dua arti, yaitu basis dan data. Basis sendiri itu dapat diartikan sebagai markas atau gudang. Nah, kalau datanya itu adalah kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, dan sebagainya. Nah, dan basis data ini dapat disebutkan menjadi satu arti, yaitu basis data atau database ini adalah himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Nah, contoh penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari yaitu adalah e-commerce atau online shop. Terus yang kedua adalah pemesanan tiket online. Yang ketiga adalah nomor telepon. Yang keempat adalah pengelolaan data karyawan dalam sebuah perusahaan atau industri. Nah, yang kedua adalah model entity relationship atau ERD, yaitu entity relationship diagram, yaitu adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Dan saya jelaskan kenapa sih kok harus pakai model IR. Ya, karena model IR itu mudah dimengerti oleh pemakai. Dan yang kedua adalah mudah disajikan oleh perancang database. Nah, simbol-simbol dari IR ini ada beberapa, yaitu saya sebutkan, yaitu entity. Simbolnya itu persegi panjang. Nah, entity itu adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Terus ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nah, atribut itu bentuknya seperti bulat lonjong. Nah, terus ada simbol
relationship, yaitu seperti belah ketupat, yaitu relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Nah, ada juga relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Nah, yang berikutnya ada jenis-jenis atribut tadi, yaitu ada key, atribut simple, multi-value, dan atribut composite. Juga ada atribut derivatif. Nah, atribut key adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Yang kedua adalah atribut simple, atribut yang bernilai tunggal, berarti 1. Terus ada atribut multi-value, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instant entity, berarti bisa digunakan di semua nilai atau sekelompok nilai. Nah, yang berikutnya adalah atribut composite. Nah, di atribut composite yaitu suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Yang terakhir adalah atribut derivatif, yaitu suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Nah, berikut penjelasan saya tentang basis data, terus contoh-contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari, terus pengertian ERD dan simbol-simbol dari ERD. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam media elektronik atau komputer secara sistematik. Contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem pelaporan pajak, sistem penerimaan siswa baru, dan pemesanan tiket online. Pengertian ERD. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Simbol-simbol ERD. Yang pertama adalah entitas. Ialah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Yang kedua adalah relasi. Adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual. Selanjutnya adalah atribut. Adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi. Yang keempat adalah alur. Memiliki fungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi. Perkenalkan, nama saya Rosta Biska dari kelas 11 RPLC nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan sebuah basis data, juga ERD. Jadi, basis data atau yang disebut sebagai pangkalan data adalah suatu kumpulan data yang terorganisir yang dapat disimpan dan diakses dalam suatu media elektronik dari suatu sistem komputer. Contohnya adalah yang pertama, untuk pemesanan tiket seperti tiket hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, dan tiket kapal, dan lain-lainnya. Yang kedua, e-commerce untuk belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada nomor telepon. Biasanya nomor telepon ini digunakan untuk menghubungi orang lain atau perusahaan sendiri. Dan yang keempat ada pengelolaan data karyawan dalam sebuah industri. Dan yang kelima ada sistem laporan pajak. ERD atau Entity Relationship Diagram ini adalah suatu diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang memiliki hubungan atau antar relasi. Contoh-contoh bentuk diagram ada entity, weak entity, relationship, identifying relationship, atribut prima key, atribut multi-value, atribut composite, dan atribut derivatif.
Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Kisah Putra, absen 26 dari kelas 11 RPLJ. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang dapat disimpan dan dimanipulasi oleh program aplikasi. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis yang artinya markas atau gudang, sedangkan data adalah kumpulan fakta yang mewakili satu objek. Contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari adalah pemecahan tiket online, pengelolaan data karyawan dalam sebuah industri, dan sistem laporan pajak. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan berhubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol, bagian, dan lain sebagainya. IRD atau IRM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data, kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya rekayasa software. Simbol-simbol dalam IRD yaitu entitas, yaitu kumpulan data dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Simbol ini dilambangkan dengan persegi panjang. Relasi yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas, jenis hubungan antara lain suatu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Ini dilambangkan simbol belah ketupat. Atribut yaitu karakteristik dari entry atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Ini dilambangkan lingkaran, tapi seperti bentuk oval atau bentuk telur. Garis ini hubungan antara entry dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasi. Input atau output data yaitu proses input atau output data, parameter, dan informasi dilambangkan dengan simbol dasar genjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atribut dalam IRD merupakan sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dan entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. Atribut ini juga digambarkan dengan simbol bentuk elips dan memiliki beberapa fungsi, yaitu atribut key, atribut simple, atribut multivalue, atribut komposit, dan atribut derivatif. Yang keempat ada alur. Alur dalam IRD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai simbol penghubung antara atribut dan entitas dan hubungan antara entitas dan relasi. Alur disimbolkan dengan bentuk garis. Itu adalah tugas dari Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anandita Fani Ramasari dari kelas 11 RPLC nomor absen 6. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pelajaran basis data hari ini. Yang pertama adalah pengertian basis data dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama dengan sedemikian rupa tanpa perulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui adalah yang pertama, pemesanan tiket online seperti tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus online yang disediakan oleh pihak perusahaan. Yang kedua adalah e-commerce sebagai tempat belanja online. Yang ketiga, pengelola data karyawan dalam industri. Dan yang keempat adalah laporan pajak. Untuk pertanyaan yang kedua adalah pengertian dan simbol-simbol IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan relasi. Berikut adalah simbol-simbol dari IRD. Yang pertama ada entity, kedua weak entity, yang ketiga relationship, yang keempat identify relationship, yang kelima atribut derivatif, yang keenam ada atribut, dan yang ketujuh adalah atribut primary key. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habis Faril Mahandoko dari kelas 11 RPLC. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul data. Representasi faktor dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Contoh-contohnya, pemesanan tiket online, e-commerce sebagai tempat belanja online, nomor telepon, pengelolaan data karyawan dalam sebuah industri, sistem laporan pajak. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan relasi. ERD atau ERM berfungsi sebagai bentuk modelan, kemudian dapat dikembangkan program informasi rekayasa. Entitas itu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi, yaitu hubungan yang terjadi antara lebih entitas jenis hubungan antara lain, satu ke satu, banyak, dan banyak ke banyak. Yaitu akan menjelaskan tentang garis hubungan antara entiti dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasi. Input atau output data, yaitu proses atau output terinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ERD adalah proses hubungan antara file yang direalisasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. Simbolnya ada entitas yang berbentuk kotak untuk memberikan identitas pada entitas yang dimiliki. Terus relasi untuk mengetahui jenis hubungan antar dua file, atribut untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh entitas, dan alur untuk menghubungkan atribut dan entitas. Database adalah suatu informasi yang disimpan dengan sistematik di dalam komputer yang dapat dicari dengan program komputer untuk mencari informasi dan database. Contohnya adalah pemesanan tiket online. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin dari kelas 11 RPLC nomor absen 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mahmudi. Yang pertama, pengertian dari basis data, dan yang kedua, pengertian dari ERD. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang pada umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Contoh dan penggunaan basis data yaitu e-commerce sebagai tempat belanja online, sistem laporan pajak, nomor telepon, pengelolaan data karyawan dalam sebuah industri. Dan yang kedua, pengertian dari ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram, juga dikenal dengan ERD, adalah jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. ERD sebagai simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting: entitas utama dan dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antara entitas ini. Simbol-simbol yang biasa digunakan dalam penggunaan ERD. Yang pertama, entitas entity, yaitu ialah suatu objek yang biasa dibedakan dalam satu lainnya. Entitas berfungsi sebagai memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama entitas dan memiliki bentuk persegi panjang. Yang kedua, relasi atau hubungan antar entitas. Relasi ialah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual dan berfungsi sebagai untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Relasi yang memiliki bentuk bola ketupat. Atribut ialah karakteristik dalam entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas dan relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh suatu entitas. Yang keempat, alur.
Alur memiliki fungsi sebagai menghubungkan atribut dengan entitas dan relasi dan berbentuk garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Absen 22 dari kelas 11 RPLJ. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang database. Database terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu data, yang artinya adalah sebuah informasi berupa angka atau huruf atau yang lainnya. Yang kedua yaitu base, yang berarti markas atau gudang. Pengertian database yaitu sekumpulan data berupa file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama dalam media elektronis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita memesan Grab atau Gojek, atau saat kita menggunakan medsos seperti Instagram atau Facebook. Yang kedua yaitu ERD. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Simbol-simbol ERD yaitu yang pertama entity yang berbentuk persegi panjang, yang kedua wake entity yang berbentuk persegi panjang double, yang ketiga relationship berbentuk belah ketupat, yang keempat identifying relationship yang berbentuk belah ketupat double, yang kelima yaitu atribut berbentuk oval, yang keenam yaitu atribut primary key berbentuk oval yang di dalamnya adalah sebuah garis, yang ketujuh yaitu atribut multi-value yang berbentuk oval, di dalamnya ada oval lagi. Yang kedelapan yaitu atribut composite yang berbentuk oval, kemudian terdapat garis yang menghubungkan antar oval. Yang terakhir yaitu atribut derivatif yang berbentuk oval juga. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diusepen Mardika, nomor absen 14 dari kelas 11 RPLJ. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu basis data dan ERD. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu basis data dan ERD, mari kita bahas. Yang pertama, saya akan membahas basis data. Jadi apa sih basis data itu? Jadi ya, basis data itu terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Nah, basis itu apa? Jadi basis itu adalah markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpulnya suatu data. Jadi bisa dibilang adalah rumahnya. Yang berikutnya adalah data. Data adalah fakta dunia mewakili suatu objek, bisa manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan lain sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Jadi data ini bisa dibilang memiliki bentuk lah. Nah, buat kalian yang belum tahu juga contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pemesanan tiket online. Jadi saat kita ingin bepergian ke satu tempat, pasti kita membutuhkan tiket kendaraan, bisa kendaraan apa saja itu. Jadi nanti kita akan menuju satu web atau aplikasi yang nantinya pasti kita akan mengisi data diri kita dan alamat tujuan dan lain sebagainya untuk bisa tiket kita itu diproses. Nah, setelah kita memasukkan data diri dan lain sebagainya ke web itu, pasti data kita itu nanti akan dikirim ke suatu tempat untuk diproses oleh pihak web atau aplikasinya. Nah, itu adalah data. Sedangkan tempat menampung data ini adalah disebut basis, sedangkan yang dikirim adalah data. Berikutnya yang masih belum paham, saya kasih contoh lain, yaitu adalah pengelolaan data karyawan dalam sebuah industri. Jadi data di sini memiliki data karyawan seperti tempat tinggalnya, nomor teleponnya, rumahnya nanti akan disimpan di suatu tempat. Jadi data dirinya itu akan direkap menjadi satu, seperti mungkin data-data karyawan keluar, data-data karyawan masuk, mungkin kasbon juga seperti itu. Jadi data-data dari karyawan di suatu perusahaan itu. Berikutnya saya akan membahas ERD. Apa itu ERD? Jadi ERD itu adalah singkatan dari Model Entity Relationship.
Nah, model entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Jadi ERD ini juga terdiri dari dua kata juga seperti basis data. Yang pertama adalah entity. Entity adalah objek yang dapat dilihat atau dibedakan. Dalam entity ini ada yang namanya entity set, yaitu kumpulan dari suatu entity yang sejenis dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik, yaitu yang memiliki wujud, sedangkan secara konsep seperti pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Jadi entity ini adalah sesuatu yang bisa dilihat seperti itu. Yang kedua adalah relationship. Apa itu relationship? Relationship adalah hubungan yang terjadi antara entity. Jadi seperti ini misalnya. Jadi di sini ada sepertinya manusia. Di sini ada pekerjaan. Jadi di antara mereka ini ada suatu hubungan, yaitu yang disebut relationship dari suatu entity. Ini manusia, ini pekerjaan, yaitu entity. Kemudian di antara mereka akan terikat menjadi satu, yaitu adalah relationship. Nah, untuk simbol-simbol sendiri dari ERD ini adalah, entity tadi disimbolkan dengan persegi panjang dan relationship disimbolkan dengan belah ketupat. Nah, untuk simbol-simbol yang lainnya yaitu yang pertama adalah weak entity, yaitu simbolnya itu persegi panjang, namun di tengahnya itu ada persegi panjang lagi. Kemudian relationship yang tadi sudah saya bahas yaitu belah ketupat. Kemudian identifying relationship sama seperti relationship tapi memiliki belah ketupat di tengahnya. Yang kedua adalah atribut. Atribut itu berbentuk lonjong seperti ini atau oval. Yang kedua adalah atribut primary key seperti lonjong tapi di tengahnya memiliki garis. Yang kedua berikutnya adalah atribut multi value, sama bentuknya oval atau lonjong seperti ini, namun di tengahnya memiliki bentuk oval atau lonjong yang lebih kecil lagi. Berikutnya adalah atribut composite. Nah, ini memiliki bentuk oval 3 seperti ini 3. Nah, kemudian dari 2 yang ke atas ini menuju 1 di bawah seperti ini. Jadi seperti ini. Berikutnya yang terakhir adalah atribut derivatif. Nah, bentuknya sama seperti atribut, tapi kita harus jeli untuk menelitinya. Nah, itu saja untuk penjelasan saya pada video kali ini. Bila ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang salah atau kurang dimengerti, mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Sabratama, absen 21 dari kelas 11 RPLJ. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang basis data dan ERD. Yang pertama, basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Software yang digunakan untuk mengelola disebut System Management Database atau DBMS. Di dalam database terdapat 4 komponen. Yang pertama, hardware, kedua, operating system, ketiga, user, keempat, base data atau database, kelima, perangkat lunak. Di dalam contoh penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melakukan login pada suatu website seperti Facebook dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD atau Entity Relation Diagram adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. Yang pertama, entitas atau entity. Entitas ialah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya dan berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label atau nama. Entitas memiliki bentuk persegi panjang. Dua, relasi atau hubungan antar entitas atau relationship. Relasi ialah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual dan berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada dalam dua file. Relasi memiliki bentuk belah ketupat. Atribut ialah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut.
memiliki fungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas dan memiliki bentuk lingkaran atau elips. Yang keempat, alur memiliki fungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan relasi dan berbentuk garis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah, nomor absen 18 dari kelas 11 RPLC. Ya, saya akan menjelaskan tentang database dan ERD. Yang pertama adalah database. Saya browsing di internet dan menemukan pengertian yaitu database adalah himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasikan sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan kembali dengan mudah. Dan ada juga yang pengertian adalah kumpulan data yang berupa file, tabel, ataupun arsip yang saling berhubungan dan tersimpan di media yang berbentuk media elektronis. Ya, database ini ya, penyimpan data gitu, himpunan data. Ya, seperti buku yang menyimpan data siswa ataupun arsip-arsip gitu, menyimpan data. Dan bedanya kalau database ini menggunakan elektronis, harus terhubung dengan listrik atau internet. Dan biasanya di penerapan kehidupan sehari-hari itu biasanya berupa chattingan atau memposting foto di Instagram, memposting story, membuat akun Facebook. Itu pasti berhubungan dengan database. Dan juga bermain game aja juga berhubungan dengan database. Yang kedua adalah ERD. ERD itu Entity Relationship Diagram, yang artinya itu entitas hubungan diagram. Artinya adalah model menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dan di dalamnya itu ada simbol. Yang simbolnya itu ada yang simbol persegi panjang, belah ketupat, oval, dan garis horizontal. Garis vertikal, horizontal. Yang berbentuk persegi panjang itu adalah entitas yang berfungsi untuk memberikan identitas. Yang kedua adalah belah ketupat, yaitu relasi yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara dua file. Kemudian yang ketiga itu adalah yang berbentuk oval itu adalah atribut yang berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki entitas. Dan yang keempat itu adalah alur yang berbentuk garis vertikal. Itu berfungsi untuk menghubungkan atribut yang ada dengan entitas dan entitas dengan relationship. Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arab Ramasta, nomor absen 36 dari kelas XIRPLC. Nomor 1. Pengertian basis data adalah sebuah kumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah perangkat komputer yang disusun secara sistematis sehingga dapat dikontrol menggunakan suatu program untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pemesanan tiket online, e-commerce, nomor telepon, pengelolaan data karyawan, dan juga sistem laporan pajak. Nomor 2. ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Simbolnya adalah entity, weak entity, associative entity, atribut, dan juga strong relationship. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul data, representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Sebuah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang dapat disimpan dan dimanipulasi oleh program aplikasi. Terdiri dari dua kata, yaitu basis artinya markas atau gudang, ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek
data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD atau ERM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi, contohnya rekayasa software. Keterangan entitas yaitu kumpulan dari objek yang didefinisikan secara unik. Relasi yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas, jadi hubungan antara lain satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Atribut yaitu karakteristik dari entity relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Garis hubungan antara entity dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasi. Input atau output data yaitu proses input atau output data, parameter, dan informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Putri Permatasari dari kelas 11 RPLC nomor absen 11. Pengertian basis data secara istilah adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu memenuhi secara kebutuhan. Secara terminologi atau secara harfiah, basis adalah markas atau gudang atau tempat berkumpul. Sedangkan data adalah fakta yang mewakili objek yang dalam bentuk huruf, angka, simbol, atau teks dan kombinasi lainnya. Contoh basis data dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pemesanan tiket online, untuk e-commerce sebagai tempat belanja online, nomor telepon, sistem laporan pajak, dan pengelolaan data karyawan pada suatu industri. Yang kedua adalah ERD. ERD adalah Entity Relationship Diagram. Adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Macam-macam simbol ERD adalah yang pertama ada entity, dua ada weak entity, yang ketiga ada relationship, yang keempat ada identifying relationship, kelima ada atribut. Atribut ada berbagai macam yaitu atribut primary key, atribut multi-value, atribut komposit, atribut derivatif. Simbol-simbol dalam ERD ada entity adalah objek yang dibedakan dalam dunia nyata. Entity ada dua yaitu entity dan weak entity. Yang kedua ada relationship. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship ada dua yaitu relationship dan identifying relationship. Yang ketiga ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Atribut sendiri ada berbagai macam yaitu yang pertama ada atribut primary key, atribut komposit, atribut derivatif, dan atribut komposit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.